Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita masih berada di perkuliahan dasar pemrograman tentang bahasa C gitu ya. Kita sudah sampai di minggu yang ke-6 gitu ya. Minggu yang ke-6 ini kita akan belajar mengenai array, apa itu array gitu ya, dan tentang introduction tentang pointer. Ada array nanti ada pointer. Nah, pointer di sini kita akan belajar introduction-nya aja karena di sini kalau nggak salah nanti akan ada di minggu yang ke-10 juga akan belajar pointer juga. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran pada perkuliahan kali ini. Sebentar. Oke, perkuliahan kali ini kita akan belajar mengenai array. Yang pertama, definisi array, cara indeks array-nya bagaimana, cara indexing array gitu ya. Array di C itu bagaimana cara deklarasinya. Kemudian ada single dimension array, ada multi dimension array, kemudian ada array initialization, ada array ukurannya berapa, size of array, dan ada pengenalan tentang pointer. Nah, selanjutnya adalah definisi array. Oke, array itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau saya sebut biar gampangnya itu ya, array adalah kumpulan data. Kalau saya nyebut mau apapun definisinya, kalau saya enaknya itu biar cepat nangkep, array itu adalah kumpulan data. Nah, kumpulan data yang bagaimana? Kumpulan yang datanya itu tipenya sama gitu ya. Saya biasanya nyebutnya gini, array itu adalah kumpulan data. Kumpulan data yang bagaimana? Yang tipenya sama. Misalkan di sini, misalkan integer A gitu, misalkan 10 atau 3 aja deh, 3 sama dengan 1, 2, 3. Nah ini A3 ini, A yang saya definisikan ini, A3 ini yang bertipe integer, ini merupakan array. Array yang isinya adalah kumpulan data bertipe integer sebanyak 3 buah. Ini ada nomor 1 buah, ada 2 buah, dan ini ada 3 buah keseluruhan, jumlah keseluruhan. Intinya seperti itu, paham ya? Jadi gunanya array itu adalah yang pertama, misalkan datanya 1 juta ya. Misalkan datanya 1 juta. Nah, gunanya array itu untuk mempermudah kita mengakses jumlah data itu. Misalkan kita hanya ingin mengakses itu dari 1 juta data, kita ingin mengakses data yang ke 100.000 gitu misalkan. Nah, itu bisa. Misalkan ini ya, misalkan saya kasih contoh, misalkan 1, 2, 4, 5, 7, misalkan sampai seterusnya ini datanya ada 1 juta nih. Misalkan ada 1 juta datanya kan ya. Nah, kita ingin mengakses data yang ke 100.000. Nah, kita nggak perlu ngitung satu-satu nih, nggak perlu ngitung satu-satu. Kita bisa memanfaatkan indexing array gitu ya. Makanya di sini tujuannya adalah untuk mempermudah akses dari kumpulan member. Misalkan kita untuk mempermudah mengakses data yang ke 100.000, data yang ke 500.000 itu bisa gitu ya. Ketika kita menggunakan array. Kemudian tujuan berikutnya adalah ketika kita ingin menggunakan array itu ke dalam sebuah function. Jadi di passing to function gitu ya, ke dalam sebuah grup. Nanti ini juga dipelajari di pertemuan selanjutnya gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi yang perlu saya garis bawahi, misalkan kita punya data nih, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah array yang integer, misalkan ini array integer yang jumlahnya adalah 5, misalkan 5 buah bilangan bulat gitu misalkan. Nah, untuk mengakses, cara mengakses misalkan kayak gini lah ya. Ini 5 sama dengan, nah, misalkan untuk mengakses contohnya yang di kanan aja lah ya. Misalkan kita punya A itu adalah 10 buah bilangan bilangan bulat misalkan. Nah, untuk mengakses bilangan yang pertama, kita mengaksesnya adalah dengan indeksnya itu 0. Jadi diawali 0 misalkan di sini. Untuk mengakses 1 berarti kita harusnya A0. Nah, nanti itu nilainya 1 gitu ya. Misalkan untuk mengakses nilai 2 berarti 0, 1 berarti harus mengakses indeks yang ke 1 gitu ya. Nanti hasil A1 adalah 2 gitu. Paham ya? Untuk yang kelima, 5 berarti kayak gini, A5 nanti. Ketika kita menggunakan kode program seperti ini, berarti dia itu menyimpan nilai yang bernilai 5. Intinya seperti itu ya. Paham ya? Semoga masih bisa dipahami. Selanjutnya adalah array indexing. Yang tadi ini adalah array indexing.
tadi ya, misalkan kalau membuat array itu diekspresikan dengan ini, kurung kurawal, kurung kurawal. Jadi misalkan tadi ya, misalkan kayak gini kan ya tadi ya, misalkan kurung kurawal, titik, 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 titik. Nah, ini yang di sini, ini disebutnya array gitu ya, kumpulan tipe data yang sama. Misalkan tipe datanya integer, berarti misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gini ya, misalkan gitu ya. Nah, untuk mengakses indeksnya tadi itu dimulai dari 0 nih. Untuk mengakses dimulai dari 0. 0 itu adalah yang ini. Nah, ini 0. Berarti misalkan untuk mengakses 1 berarti A 0. Nah, ini nanti nilainya A0 adalah 1 gitu ya. Untuk mengakses yang 4 berarti 0, 1, 2, 3. Berarti ini untuk mengakses 4 berarti A3 gitu ya. Nanti A3 ini adalah hasilnya 4. Ini seperti itu ya. Masih bisa dipahami ya. Nah, indeks array itu dimulai dari 0 sampai ukuran array kurang dari 1. Nah, misalkan ini ukuran array-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ukurannya 5. Berarti maksimalnya adalah dari 0 sampai 5 min 1, 4. Berarti kayak gini. Saya tulis lagi ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kita mau yang di sini pertanyaan ini, kalimat ini maknanya seperti ini. Misalkan kita bisa mengindeks array itu dimulai dari 0. Dimulai dari 0. Ini berarti untuk mengindeksnya berarti ini 0 gitu ya. Sampai ukuran array kurang dari 1. Ini ukurannya kan 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 4 nih. Kayak gini ya. Gini. Saya tulis lagi ya. Kayak gini. Nah, ini artinya misalkan kita mengindeks A0 itu nilainya 1 gitu misalkan. Ini misalkan A ya. Nah, yang sini misalkan A1 berarti nilainya 2 gitu ya. Yang ini A2 berarti ini nilainya 3 gitu ya. Ini seperti itu. Paham ya? Itu teman-teman. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke lanjutnya. Jadi array itu ya tadi ya sudah dijelaskan yang ini. Jadi untuk membuat array, misalkan integer A10 gitu ya, A10. Nah, kayak gini kan ya. Berarti ini array yang bertipe integer, tapi isinya itu adalah 10 bilangan bulat gitu ya. 10 bilangan integer, intinya seperti itu. Nah, yang double berarti ini artinya adalah B ini tipenya double, tapi array-nya adalah isinya 20. 20 baris gitu ya misalkan. 20 baris. Dan seterusnya ini kalau integer yang C ini kayak gini, yang apa? Kayak gini ini belum diketahui, jadi ini terserah kita mau banyak 1000, 1 juta, 1 triliun itu terserah kita ya. Misalkan kayak gini. Kayak gini, nulis kayak gini boleh nih 1, 2, 3 sampai 1 juta boleh. Boleh kalau kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan udah ditentuin angkanya 10, berarti isinya harus ada 10. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah ditentuin nih harus arraynya isinya adalah 10 bilangan bulat. Nah, kalau misalkan pakai yang kayak gini, ini ditentuin oleh kita sendiri. Ini seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya array yang ini. Array multidimensi ini namanya. Nanti kita belajar kok. Nah, ini artinya array itu ada sebanyak 10 baris di sini dan ada 20 kolom intinya. Intinya bacanya seperti itu dan bertipe integer semua. Gitu, teman-teman. Semoga masih bisa dipahami ya. Kalau misalkan kalian nggak paham, tolong tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di e-course saja di forum. Gitu ya, atau tanyakan pas sesi sinkronus dengan Zoom gitu ya. Nah, kemudian ini sudah belajar ya single dimension array. Jadi single dimension array itu artinya adalah yang tadi yang misalkan A10, A5 misalkan. Nah, ini hanya satu dimensi 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu dimensi. Satu baris aja gitu misalkan ya, satu baris misalkan. Itu satu dimensi. Nah, untuk membuat deklarasi array dengan single dimension array itu artinya kita definisikan tipenya dulu, tipenya apa, misalkan integer. Nama variabelnya apa? Nama variabelnya misalkan A gitu ya. Just-nya 10 misalkan. Nah, kayak gini. Ini adalah array yang isinya adalah 10 bilangan bulat. Ya, bacanya kayak gini. A itu adalah tipenya bertipe integer, tapi A ini memuat array yang isinya adalah 10 bilangan integer. Misalkan seperti itu ya. Berarti ini A10 itu
isinya ya bebas lah ya. Ini ya ada sebanyak 10 bilangan bulat misalkan. Kayak gini misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya. Kayak gini intinya. Nah, untuk indexingnya, untuk misalkan kita mau mengindexing yang ke-6, berarti ini kan tadi indexing dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Misalkan kita ingin mengindeks 6, berarti ini ya, A5 gitu. Ini nanti hasilnya adalah 6 gitu ya. Paham ya? Ya yang tadi. Nah, kemudian yang ini A0 lah. Kalau A0 berarti ya hanya ada satu ya, 100 misalkan atau berapa gitu ya. Untuk mengaksesnya ya ini udah biasa ya. Print ini format specifier menggunakan yang %D. Nah, ini di %D ini adalah nilai yang di sini kayak gini kan ya. Udah belajar di pertemuan sebelumnya. Kalau misalkan nggak tahu ini, lihat video-video yang sebelumnya gitu ya, biar paham gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah contoh deklarasi array. Misalkan saya jelaskan sedikit gitu ya. Nah, ini kita sudah biasa nih. Misalkan kita definisikan i-nya adalah integer, bertipe integer, dan a-nya ini bertipe integer, tapi a-nya ini adalah array nih, array yang isinya adalah 10 bilangan bulat gitu ya, 10 bilangan bulat. Nah, kemudian kita juga sudah belajar for ya di pertemuan sebelumnya. For i sama dengan 0 sampai i kurang dari 10, nah, ada increment di sini i plus plus. Nanti kita simpan nilainya ai sama dengan i plus 0. Nah, oke, kita bedah dulu nih, misalkan for i sama dengan 0, ini ya, i kurang dari 10, nah ini ada increment ya, kayak gini kan ya. Maka misalkan kita mulai dari 0, 0 gitu ya, i 0 berarti ai yang pertama adalah 0 plus 10 ya, karena i-nya 0 gini ya, karena i-nya 0. Nah, ini yang pertama, makanya ini disimpan 10. Nah, kemudian 0 udah, ini kan i-nya 0 awalnya. Nah, kemudian ada increment di sini. Increment di sini kan i plus plus, artinya i sama dengan i plus 0 gitu ya. Karena i-nya awalnya, sorry, plus 1. Karena awalnya adalah i-nya 0, berarti i yang baru adalah 0 plus 1. Nah, 1. I-nya yang 1 ini diupdate ke sini. Berarti perulangan yang kedua akan berbunyi seperti ini. For i sama dengan 1 sampai i kurang dari 10, i plus plus akan disimpan nilai variabel ai sama dengan i plus 10. Nah, i yang baru adalah 1. Berarti nilainya nanti 1 plus 10. Nanti 11 nilainya. Di sini 11. Gitu ya. Nah, dan seterusnya sampai kondisi ini tidak terpenuhi. Ini juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi ini harus paham nih karena udah dijelasin gitu ya. Nah, ini baru menyimpan saja, baru menyimpan di dalam komputer kita, di dalam memori kita gitu ya. Nah, untuk mengaksesnya atau untuk menampilkannya kita menggunakan print gitu ya, print. For i sama dengan i kurang dari 0, maka printkan ai-nya. AI yang di sini sudah dideklarasikan di sini. Maka hasilnya adalah seperti yang di sini outputnya. Paham ya teman-teman? Kemudian selanjutnya adalah multi-dimension array. Ini berarti array yang memiliki baris dan array yang memiliki kolom gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan nih. Ini A, contohnya seperti ini. Integer A gitu ya. A ini bertipe integer, tapi A ini adalah array. Array yang bagaimana? Array yang barisnya adalah 10 baris dan kolomnya ada 2 gitu ya. Jadi nanti isinya ada kayak gini nih. Ada 10 baris gitu ya. 10 baris dan ada 2 kolom. Ini seperti itu. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah ini multidimensional array contohnya. Oke, kita contoh pelan-pelan. Nah, ini misalkan kita mendeklarasikan i, j adalah bertipe integer di sini. Kemudian ternyata di sini ada a yang bertipe integer, tapi di sini dia itu multidimensional array ya, yang artinya adalah ada 10 baris ya, ada 10 baris dan ada 2 kolom di sini ya. Nah, kemudian kita ada format di sini, ada perulangan di sini. For i sama dengan 0 sampai i kurang dari 10, i plus plus. Nah, kemudian di dalam for ini dijalankan ada perulangan lagi di dalamnya adalah for j sama dengan 0 sampai j kurang dari 2. Ada increment lagi nih, j plus plus. Maka dijalankan perintah ini. Oke, kita bedah ya, bedah dikit. Di sini awalnya misalkan tadi ya,
for I sama dengan 0 sampai I kurang dari 10, ada increment di sini ya, I plus plus. Nah, kemudian ada di sini for J sama dengan 0, kemudian J kurang dari 2, J plus plus gini ya. Kemudian diprintkan yang ini, AI, AJ adalah nilainya adalah I plus J ini ya. Nah, ini kita mulai dari 0 nih. Misalkan kita mulai dari 0 dulu. For I sama dengan 0, maka dijalankan ini kan. For J sama dengan 0, sampai J kurang dari 2 gitu ya. Maka dijalankan I plus J. Nah, ini yang pertama kita mulai for I sama dengan 0. Kita simpan I-nya sama dengan 0 dulu nih. Kemudian diulang yang di sini. Ada perulang di sini. Kemudian kita pakai yang J sama dengan 0 dulu kan. Yang J sama dengan 0. J sama dengan 0 sampai J kurang dari 2. Maka diberikan di sini. Maka nilai yang pertama adalah AI, AJ nanti sama dengan 0. I yang pertama kan 0 di sini ya. 0 plus J yang pertama juga 0. Makanya 0 di sini. Kemudian diulang lagi kan. Diulang lagi. Karena masih memenuhi nih. Masih memenuhi. Ada increment di sini. Ada J plus plus. J yang sebelumnya adalah 0 gitu ya. Kemudian J plus plus. Berarti ini kan artinya J sama dengan J plus 1 gitu ya. J yang sebelumnya adalah 0. Berarti J yang baru adalah 0 plus 1. Adalah 1. Nah, di sini diupdate nih. Di sini diupdate for J sama dengan 1 yang baru ya. For J sama dengan 1 sampai J kurang dari 2, maka diprintkan yang ini. Berarti yang baru adalah I sama dengan 0 dan J sama dengan 1 gitu ya. Maka hasil IJ-nya adalah 1 gitu ya. Makanya di sini ada 0 dan 1. Nah, kemudian di looping lagi kan, di looping lagi. J-nya udah nggak memenuhi nih, karena yang baru adalah J-nya adalah 2 ya. Udah nggak memenuhi gitu ya. Berarti balik ke sini, balik ke for yang di sini. Nah, yang baru berarti yang di sini diupdate lagi nih, yang 0 udah habis, berarti diupdate lagi I++. Yang sebelumnya adalah 0, 0 plus 1 berarti di sini 1. Nah, dan seterusnya sampai ngeprintnya seperti ini nanti hasilnya. Nah, untuk aksesnya, untuk menampilkannya, kita menggunakan apa namanya? Perintah print gitu ya. Paham ya teman-teman semua? Oke, selanjutnya adalah array initialization. Jadi ini yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Kalau misalkan kita membuat R adalah tipenya integer, tapi ini termasuk array gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan array yang kayak gini, kita bisa membuat apa namanya, meng-create sebanyak yang kita mau gitu ya. Misalkan ada 4 buah gitu ya, misalkan ada 5 buah atau 6 buah itu bebas. Nah, kalau yang ini contohnya ini 4 buah, ini kalau misalkan kita membuat yang seperti ini sama aja. Ini sama aja, bebas. Ini boleh gitu ya. Yang kalau misalkan yang ini misalnya kita membuat R6, berarti kan ini harusnya isinya 6 gitu ya. Kalau misalkan kita membuat kayak gini, isinya 4, ini juga boleh. Tapi yang ke-5 dan ke-6 itu nilainya nanti akan 0 gitu ya. Akan 0. Nah, kalau misalkan yang nggak boleh nih, yang nggak boleh, misalnya kita mendefinisikan array, tapi misalkan jumlahnya 4, tapi kita menuliskan jumlahnya lebih dari 4, nah ini nggak boleh nih, nanti akan error. Karena yang ditentuin adalah 4 aja gitu ya, nggak boleh lebih. Intinya seperti itu. Paham ya teman-teman semua? Kemudian selanjutnya adalah ini adalah deklarasi array gitu ya, array yang 2 dimensi. Nah, ini bebas sih. Nah, kalian boleh menggunakan yang pertama untuk mendefinisikan array kan tadi menggunakan kurung kurawal ya. Kurung kurawal gini ya. Nah, ini kalau misalkan ini ada kayak gini, ini artinya kan 2 baris dan 12 kolom. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. 2 baris, ini 2 baris dan kolom. Ada 12 gini kalau pengen dihitung. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Seperti ini. Bisa gitu ya. Jadi ini artinya sama aja. Array yang di sini adalah 2 baris dan ada 12 kolom. Artinya seperti itu. Paham ya teman-teman semua? Oke, ini adalah salah satu perhatian yang ada di array. Ini bisa dibaca sendiri lah ya. Dibaca sendiri gitu ya. Apa yang nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian untuk apa namanya? Misalnya kita membuat array banyak gitu ya. Kita pengen mengetahui ukurannya. Kita bisa menggunakan ZOF. ZOF misalkan di sini ZOF integer, ZOF float ini adalah untuk byte per integer, ini adalah byte untuk per float, atau misalkan ZOF A gitu ya. Tapi A ini harus dideklarasikan dulu tipenya apa gitu ya, tipenya integer dan termasuk array gitu ya. Ini baru bisa. Nah, ini kayak gini ya.
Paham ya? Jadi kayak gini, untuk case of bisa menggunakan parentis, bisa menggunakan kurung buka, kurung tutup, atau bisa menggunakan tidak menggunakan kurung buka, kurung tutup. Tapi hanya ini harus didefinisikan dulu ya. Hanya ini adalah apa nih, integer atau array atau apa gitu kan ya, biar nggak bingung. Nah, kemudian kita ini itu adalah sekilas tentang array. Nanti di praktikum kalian juga akan belajar array gitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya di bahasa C, ada yang namanya pointer gitu ya. Oke, pointer itu dibuat asal mulanya itu kayak gini. Zaman dulu itu, zaman yang RAM-nya belum yang kayak sekarang, misalkan dulu kan RAM-nya masih hard disk gitu ya, misalkan ada cuma 500 MB atau 100 MB. Itu kan apa namanya? Kalau untuk mengakses array itu akan melebihi memorinya. Jadi adanya pointer itu karena itu asal mulanya. Jadi pointer itu apa gitu ya? Pointer kayak gini. Jadi misalkan kayak gini, ini pengenalan aja lah ya, karena ini juga akan dipelajari di minggu yang ke-10 kalau nggak salah, atau minggu ke-9 gitu, setelah UTS intinya. Nah, array ini bukan array, sorry, pointer, misalkan di sini, misalnya gini, misalnya kita punya punya yang namanya integer i sama dengan 10 gitu ya. Gitu ya. Ya, sebenarnya integer i sama dengan 10 itu memiliki apa namanya address atau memiliki alamat atau memiliki alamat lah ya di sini. Jadi setiap variabel ini kan variabel ya. Variabel yang kayak gini, setiap variabel itu memiliki alamat dan memiliki nilai value-nya 10. Nah, ini sebenarnya memiliki alamat. Alamatnya misalkan aja ya 001, 002, misalkan alamat seperti ini. Nah, alamat di sini dia itu kalau di komputer kita dia itu akan menunjukkan lokasinya, lokasi di memori kita. Ini seperti itu. Nggak perlu dipahami dulu, intinya harus tahu dulu ya. Jadi ketika kita mempunyai variabel, yang pertama ini variabel ini adalah mempunyai alamat. Yang pertama mempunyai alamat dan alamat ini menunjukkan lokasi lokasi yang ada di memori kita, yang ada di RAM kita. Ini seperti itu. Nah, alamat itu address sebuah variabel merepresentasikan lokasi. Nah, ini yang saya sebutkan nih. Jadi variabel itu mempunyai alamat, misalkan alamatnya ini, dia itu merepresentasikan lokasi yang ada di memori kita, memori di dalam komputer kita. Nah, kayak gitu. Nah, value-nya itu adalah nilai dari variabelnya. Kalau di sini value-nya adalah 10 gitu ya. 10 dari variabel i yang bertipe integer. Ini seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian pointer ini adalah variabel yang berisi alamat dari variabel lain. Jadi misalkan yang tadi kan integer i sama dengan 10, ini kan mempunyai alamat gitu ya. Nah, itu sebenarnya disebut variabel yang mempunyai alamat itu disebutnya pointer gitu ya. Ini seperti itu. Nah, kemudian untuk mendeklarasikan pointer, misalkan untuk mendeklarasikan pointer, kita bisa menggunakan yang namanya bintang gitu ya, bintang. Misalkan kayak gini, integer i sama dengan 10 gitu ya. Kita pengen mendeklarasikan pointer, misalkan kayak gini, bintang pointer gitu ya. Misalkan pointer sama dengan apa? Ini parentis gitu ya, atau dan gitu, dan i. Nah, ini boleh. Ini adalah deklarasi pointer. Nah, di sini sebelum ke sini kita bisa misalkan nih integer integer i sama dengan 10. Tadi kan mempunyai alamat ya, mempunyai alamat. Untuk mengetahui alamatnya, kita bisa menggunakan dan. Misalkan dan i gitu ya. Nah, ini akan tahu misalkan di sini print alamat gitu ya. Di sini aja lah ya. Misalkan di sini print f gitu ya. Alamat i misalkan kayak gini. Alamat i atau %b gitu ya. Nah, nanti di sini dan i gitu ya. Nah, ini adalah menunjukkan lokasi dari variabel i gitu ya. Nah, itu namanya nanti ketemu tuh lokasinya. Misalnya lokasinya 100 misalkan kayak gini lokasinya. Lokasi si variabel i. Nah, kemudian lokasi ini bisa kita buat pointernya, Nah, bisa. Jadi seperti ini. Pointer ini isinya adalah alamat dari variabel i gitu ya. Ini seperti itu. Paham ya? Semoga masih bisa dipahami ya. Nggak usah khawatir, nanti kita akan belajar di minggu yang ke-9 atau ke-10 tentang manfaat pointer gitu ya. Nah, ini adalah
mendeklarasikan pointer yaitu sama kayak mendeklarasikan array, yaitu membuat tipe datanya dulu integer. Yang bedanya di sini adalah untuk pointer ada bintang-bintangnya di sini, bintang ptr in. Nah, ini artinya adalah ptr in adalah sebuah pointer yang bertipe integer, intinya seperti itu. Dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ini adalah sudah dijelaskan ya, ini bintang dan ini untuk fungsinya untuk apa, bisa dibaca sendiri juga. Kemudian ini juga ada yang namanya alokasi atau memesan tempat memori. Kalau memesan tempat memori, kita bisa menggunakan fungsi namanya malloc gitu ya, zst, zest gitu ya. Ini adalah fungsinya untuk mengalokasikan sebanyak zest byte ke memori. Nah, jika gagal, dia itu akan memberikan nilai 0. Contohnya seperti ini. Ini bacanya adalah dia itu mengalokasikan sebuah integer di memori yang lokasinya di dalam variabel ptr in gitu ya. Ini seperti itu. Kemudian ada null pointer. Null pointer itu adalah tidak menunjukkan nilai kemanapun dan dia itu berisi nilai yang numeriknya adalah 0. Intinya seperti itu. Untuk pointer ini adalah masih pendahuluan, kalian jangan khawatir, nanti akan belajar di minggu yang ke-9. Untuk minggu ini kita lebih fokus ke belajar tentang array gitu ya. Kalian akan belajar tentang array, bagaimana cara mendefinisikan array, tadi sudah belajar ya. Kemudian bagaimana cara mengindeksnya, bagaimana cara menggunakan logika array di dalam for loop gitu ya, sudah belajar, dan kita akan belajar di praktikum biar lebih pahamnya gitu ya, di hari Rabu gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan komen di YouTube ini, atau bisa ditanyakan di e-course, atau bisa ditanyakan di sesi sinkronus dengan saya atau dengan teaching assistant gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian, dan selamat belajar teman-teman semua.